Halo, halo. Halo, Iya, Prof. selamat pagi, Assalamualaikum. Prof. Selamat pagi. Kita mulai aja ya. Ya, Prof. Halo, Prof. Baik, Prof. Ya, ya. Baiklah, kita lanjutkan uraian minggu lalu ya. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang dasar lembaga hukum jaminan, khususnya lembaga jaminan kependaan yang saya fokuskan pada penyaluran dana pinjaman yang dilakukan oleh institusi perbankan sebagai lembaga intermediari, di mana di situ selain dibuat perjanjian pokok, konkretnya berupa perjanjian kredit, lalu diikuti dengan pembuatan perjanjian asesur, di mana perjanjian asesur itu juga hanya meliputi perjanjian jaminan kependaan, tidak sampai menyinggung pada lembaga jaminan perorangan. Ini mengandung makna bahwa di lingkungan perbankan, lembaga jaminan kependaan itu, apakah itu gade, hipotek, hak tanggungan, fidusia, itu lebih populer kalau dibandingkan dengan lembaga jaminan perorangan berupa portoh atau perjanjian penanggungan. Oleh sebab itulah, saya membatasi diri pada lembaga jaminan kependaan yang ujung-ujungnya bank sesuai dengan seruan Undang-Undang Perbankan untuk menegakkan prinsip kehati-hatian dalam hal ini 5C, akhirnya lewat perjanjian asesur akan memiliki agunan sebagai jaminan khusus. Dimana kalau menilik namanya jaminan khusus berupa agunan, itu mengandung makna para pihak A, debitor, bank sebagai kreditor, menimpangi pasal 1131 BW. Padahal kita tahu pasal 1131 BW itu ada dalam ranah buku 2 BW. Padahal pasal-pasal di dalam buku 2 BW didominasi oleh pasal-pasal yang berposisi sebagai Dwingenrecht, ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Namun, tidak semua pasal-pasal dalam buku 2 BW itu melulu berposisi sebagai Dwingenrecht, tapi ada juga ketentuan yang berposisi sebagai Regelenrecht atau ketentuan hukum yang bersifat mengatur. Nah, menurut pendapat saya, pasal 1131 BW itu tergolong sebagai Regelenrecht, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, sehingga bisa disimpangi oleh para pihak yang wujud konkretnya ternyata diperkenankan untuk mencipta jaminan khusus bagi para pihak yang tentunya didasarkan pada kata sepakat. Sebab dengan adanya jaminan khusus, menilik namanya, berarti jaminan itu hanya meletak, hanya menindih satu benda tertentu milik debitor. Dan jaminan itu juga khusus diperuntukkan bagi kreditor tertentu. Itulah cirinya jaminan khusus, yang tentunya berbeda dengan jaminan umum. Kalau jaminan umum, jaminan umum yang ada dalam pasal 1131 BW, jaminan itu melekat pada seluruh harta debitor, dan jaminan itu
diperuntukkan bagi seluruh kreditornya A. Oleh sebab itulah, dengan adanya jaminan khusus yang lahir dari perjanjian asesor, maka kedudukan bank menjadi lebih kuat. Sebab dari diagram kita bisa tahu, dengan adanya perjanjian pokok yang kemudian disusuli perjanjian asesor, bank punya dua macam hak. Hak tagih yang tergolong hak pribadi lahir dari perjanjian kredit, sedangkan dalam contoh hak hipotek yang sekarang hak tanggungan tergolong sebagai hak kebendaan. Dari diagram sudah pernah saya misalkan bahwa kemunculan hak kebendaan yang lahir dari perjanjian asesor dimaksudkan untuk membackup hak tagih yang merupakan hak pribadi. Karena hak kebendaan dalam contoh hak hipotek sebagai hak kebendaan yang lahir dari perjanjian asesor dengan tujuan untuk membackup hak tagih yang merupakan hak pribadi. Karena hak kebendaan itu berfungsi sebagai backup dari hak pribadi, maka bisa disimpulkan hak kebendaan pasti lebih kuat daripada hak pribadi. Sebab kalau hak pribadi itu kuat, tentunya dia tidak perlu di-backup. Tapi kenyataannya, dengan hadirnya hak kebendaan yang berfungsi untuk membackup hak pribadi, kedudukan bank menjadi lebih kuat. Oleh sebab itulah, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan yang membackup itu pasti mempunyai ciri-ciri yang lebih kuat daripada hak pribadi. Dan kemarin sudah dijelaskan dan itu sekaligus membandingkan posisi hak kebendaan di satu sisi yang kemudian dibandingkan dengan hak pribadi, pada sisi lain nampak hak kebendaan punya ciri mutlak, sedang dalam hak pribadi tidak mutlak, dalam artian relatif, karena hanya bisa ditegakkan pada pihak tertentu saja, dan yang dimaksud tertentu itu adalah rekan seperjanjiannya. Yang kedua, bahwa di dalam hak kebendaan dilekati ciri droit de suite, bahwa hak itu, yang dimaksud hak itu adalah hak kebendaan, hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Nah, ciri semacam itu tidak ada dalam hak pribadi. Yang ketiga, bahwa di dalam hak kebendaan dilekati ciri sifat apa itu atas prioritas. Prioritas. Bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Dan ciri seperti itu di dalam hak pribadi tidak ada. Dan yang keempat, bahwa di dalam hak kebendaan ada preferensi. Sedangkan di dalam hak pribadi tidak ada. Nah, secara sepintas bisa kita lihat ciri-ciri dari hak kebendaan kalau dibandingkan dengan hak pribadi nampak dan bisa disimpulkan kalau hak kebendaan itu jauh lebih kuat daripada hak pribadi, sehingga layak dan patut kalau kemudian hak kebendaan itu berperan
untuk membackup hak pribadi. Nah, sudah pula saya sampaikan bahwa ciri hak kebendaan itu sebenarnya banyak. Tidak hanya 4 ini. Tapi secara sengaja saya mengambil ciri yang paling pokok, 4 saja. Agar supaya kita bisa lebih fokus untuk menyimpulkan bahwa benar dan terbukti kalau hak kebendaan itu mempunyai ciri yang lebih unggul ketimbang hak pribadi. Nah, kalau memang ciri kedua macam hak sudah terlihat seperti itu, hak kebendaan mutlak, hak pribadi tidak mutlak atau relatif. Hak kebendaan ada droit de suite, hak pribadi tidak. Hak kebendaan ada asas prioritas, hak pribadi tidak. Dalam hak kebendaan ada preferensi, dalam hak pribadi tidak. Kelihatan sekali bahwa membedakan kedua hal itu, perbedaan kedua jenis hak itu begitu mencolok, seolah-olah bisa ditarik garis pembeda yang tegas. Karena perbedaannya begitu mencolok, maka seolah-olah bisa ditarik garis pembeda yang lurus, tegas, jelas. Itulah maksud saya kenapa saya hanya membatasi pada 4 ciri pokok ini. Hanya saja, sebagaimana sering saya ungkapkan, bahwa hukum dalam hal ini BW yang dicipta oleh manusia, yang di dalamnya juga mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas, bagaimanapun hukum itu tidak pernah bersifat mutlak. Tidak ada kemutlakan dalam hukum. Sebab kalau sampai hukum itu ada kemutlakan, justru akan timbul ketidakadilan. Sebaliknya, karena hukum itu tidak bersifat mutlak, maka seringkali meskipun itu berupa asas, akan dikenal kekecualiannya. Dulu, mungkin dalam kuliah pertama atau kedua, pernah saya misalkan atau saya berikan contoh bahwa perjanjian obligatur dalam contoh perjanjian kredit itu bertumpu pada asas privity of contract. Lihat 1315 yang itu 1340, di mana perjanjian itu bersifat pribadi. Artinya perjanjian itu hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja. Meskipun privity of contract itu merupakan asas atau prinsip, itu tidak berlaku mutlak. Sehingga ada kekecualiannya. Nah, kekecualian privity of contract yang diatur dalam pasal 1315 Yongto 1340, kekecualiannya antara lain bisa dilihat dalam pasal 1318 BW. Dan ini pernah saya gambarkan, andai kata A selaku debitor sebelum sempat membayar utangnya, keburu meninggal dunia. Lalu X sebagai satu-satunya ahli waris akan memperoleh harta peninggalan sebagai suatu aktiva. Tetapi sebagaimana asas yang ada di dalam hukum waris BW,
mengenal apa yang dinamakan hak saisin. Ini bisa dilihat dalam pasal 1100. Artinya bahwa ahli waris itu tidak hanya mewarisi aktiva, tetapi juga mewarisi pasiva. Nah, dari situasi seperti itulah utangnya A yang keburu meninggal dunia, jatuh tempo, belum bisa bayar karena keburu meninggal, maka X sebagai satu-satunya ahli waris harus membayar utangnya almarhum kepada bank. X sebagai ahli waris tidak bisa berdalih bahwa perjanjian kredit itu secara konkret yang membuat adalah A, almarhum, dan bank. Sedangkan X itu adalah pihak ketiga. Jadi berdasarkan private of contract, mestinya X tidak ikut terlibat. Dengan kata lain, bank tidak bisa menagih piutangnya kepada pihak ketiga meskipun terhadap X sekalipun. Itu kalau asas private of contract berlaku mutlak. Tapi toh kenyataannya hal itu tidak benar. Di samping didukung adanya hak saisin, bahwa ahli waris tidak hanya menerima aktiva, tetapi juga harus menerima pasiva, dan didukung oleh pasal 1318 BW, maka X meskipun secara konkret tidak pernah membuat perjanjian kredit dengan bank, tetap X harus melunasi utangnya almarhum yang belum sempat dibayar. Itulah suatu pertanda bahwa private of contract yang ada dalam pasal 1315 Yongto 1340 mengenal kekecualian yang tercantum dalam pasal 1318. Inilah yang perlu saudara pahami, bahwa meskipun asas itu tidak pernah berlaku mutlak. Pasti ada batasnya, ada kekecualiannya, demi menegakkan keadilan. Sebab andai kata private of contract itu berlaku mutlak, dengan meninggalnya A selaku rekan seperjanjian bank, maka kalau jatuh tempo, bank mau menagih A sudah meninggal dunia, ya berarti selesai. Bank tidak akan memperoleh kembali piutangnya berupa uang tunai 500 juta. Kan ini tidak adil kalau terjadi seperti itu. Akibat diterapkannya asas private of contract secara mutlak. Nah, untuk menghindari ketidakadilan seperti itulah, maka private of contract, meskipun itu asas, tetap harus ada kekecualiannya. Dan kekecualian itu bisa dirujuk pada pasal 1318 yang kemudian didukung oleh pasal 1100. Dengan cara begitu, maka bank akan tetap memperoleh dana yang dipinjamkan dulu sebesar 500 juta plus bunga, sehingga bank tidak akan menerima rugi. Itulah cirinya BW, di mana BW itu tidak ingin orang menderita rugi. Dan penjelasan ini merupakan suatu gambaran, meskipun asas, meskipun prinsip, itu tidak berlaku mutlak. Sebab di dunia itu tidak ada yang mutlak. Berbeda kan dengan kitab suci, misalnya Al-Quran, yang membuat adalah Allah SWT, di mana
kitab suci Al-Quran itu maha benar adanya, pasti benarnya, berarti itu mutlak. Berbeda dengan BW yang hanya dicipta oleh manusia, sudah barang tentu tidak akan berlaku mutlak. Dan itu disadari oleh para kodifikator, disadari oleh pencipta BW, bahwa di dunia itu memang tidak ada yang mutlak. Sehingga asas-asas dalam BW pun juga tidak mungkin berlaku mutlak. Hal ini tentunya juga pernah saudara pelajari pada waktu di S1 dulu. Asas kebebasan berkontrak sebagai suatu prinsip itu juga tidak berlaku mutlak. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti bahwa para pihak itu bebas-bebasnya tanpa ada batas. Itu tidak dibenarkan. Bagaimanapun, asas kebebasan berkontrak juga ada batas-batasnya. Batas-batasnya asas kebebasan berkontrak antara lain secara implisit, batasan itu antara lain bisa dilihat dalam pasal 1339 BW, bahwa asas kebebasan berkontrak itu bagaimanapun tidak boleh melanggar undang-undang, tidak boleh melanggar kebiasaan, juga tidak boleh melanggar asas kepatutan. Sehingga dari konteks seperti itulah nampak bahwa di dalam hukum itu tidak ada yang mutlak. Pasti hukum itu sifatnya relatif. Ada kekecualiannya. Nah, kalau semua penjelasan ini saudara pahami, maka kalau kita rujukkan dan melihat perbandingan ciri dari hak kebendaan dan hak pribadi yang sangat mencolok, seolah-olah bisa ditarik garis pembeda yang sangat tegas, ini pun juga tidak mutlak. Suatu saat tertentu, dalam peristiwa-peristiwa tertentu, garis batas yang semula begitu tegas, lurus, ternyata dalam situasi tertentu itu bisa menjadi kabur. Lalu kekaburan ciri-ciri pembeda dari kedua macam hak itu disebabkan oleh apa? Kekaburan garis batas, garis pembeda antara hak kebendaan dan hak pribadi ini terjadi bisa dikarenakan adanya satu, kalau terjadi relativering hak kebendaan. Namanya aja relativering hak kebendaan. Padahal kalau kita lihat, ciri pertama hak kebendaan bersifat mutlak. Yang relatif itu justru hak pribadi. Tetapi ternyata dalam situasi tertentu, kalau terjadi relativering hak kebendaan, berarti hak kebendaan itu melemah. Padahal sifat aslinya dia begitu kuat. Dalam suatu situasi tertentu, ternyata hak kebendaan yang sangat kuat itu melemah. Nah, melemahnya hak kebendaan tersebut terjadi dalam peristiwa relativering hak kebendaan. Garis batas yang semula tegas lalu menjadi kabur
juga bisa disebabkan karena adanya versakeleking. Hak pribadi. Garis batas yang semula begitu tegas bisa menjadi kabur, dapat pula ditimbulkan kalau terjadi peristiwa versakeleking, hak pribadi. Saat benda versakeleking, hak pribadi, berarti hak pribadi itu menguat seperti hak kebendaan. Padahal kita tahu persis hak pribadi itu lemah. Tetapi dalam situasi tertentu, yakni pada saat ada versakeleking hak pribadi itu menguat. Padahal semula dia lemah. Inilah yang bisa terjadi dan menunjukkan bahwasanya hukum itu tidak mutlak. Ada batasan-batasannya, ada kekecualian-kekecualiannya. Manakala terjadi peristiwa-peristiwa khusus. Oleh sebab itulah, belajar hukum itu tidak mudah. Tapi caranya, pertama-tama, yang penting dan harus kita pahami adalah ketentuan umumnya, ketentuan dasarnya. Kalau ketentuan dasar atau ketentuan umum itu sudah kita kuasai, barulah kita melihat bahwasanya ketentuan dasar atau ketentuan umum itu acap kali ada pula kekecualian-kekecualiannya. Seperti yang saya jelaskan bahwa privity of contract 1315 Yongdo 1340 tidak berlaku mutlak. Kekecualiannya bisa dilihat dalam pasal antara lain 1318. Ini juga begitu. Garis batas pembeda antara hak kebendaan dan hak pribadi yang semula begitu tegas, begitu mencolok, perbedaannya ternyata dalam situasi tertentu garis batas itu bisa menjadi kabur. Lalu kapan garis batas itu bisa menjadi kabur? Yakni manakala terjadi peristiwa satu, apabila terjadi relative veering hak kebendaan. Hak kebendaan itu melemah sehingga garis batas menjadi kabur. Juga kekaburan itu bisa disebabkan oleh peristiwa versakeleking hak pribadi, di mana hak pribadi itu dalam peristiwa-peristiwa tertentu dia menguat. Nah, hal-hal demikian inilah yang perlu dipahami oleh orang-orang hukum. Sekarang, bagaimana gambarannya, contohnya, relative veering hak kebendaan. Bagaimana ilustrasinya? Peristiwa relative veering hak kebendaan. Hak kebendaan itu melemah. Padahal dia semula sedemikian kuatnya. Sesuai dengan pengetahuan saya, dan itu adalah sifat manusia. Sifat manusia itu kan kalau kuat itu harus dipertahankan. Tapi toh
itu tidak akan bisa mutlak. Suatu saat bisa melemah. Demikian pula dengan hak kebendaan. Hak kebendaan yang lahir dari rahim buku 2BW demi menjamin kepastian hukum, maka hak kebendaan itu punya ciri-ciri yang kuat. Tapi terbukti kalau ada relative hearing, hak kebendaan itu bisa melemah. Untung saja relative hearing hak kebendaan sesuai dengan pengetahuan saya itu hanya terjadi sekali saja. Dengan sekali itu saja terjadi relative hearing hak kebendaan itu tidak menggoyahkan kepastian hukum yang ada dalam buku 2BW. Sebab bagaimanapun para kodifikator itu menjaga agar supaya kepastian hukum dalam rahim buku 2BW itu tetap terjaga. Sebab kalau sampai hak kebendaan itu sedikit-sedikit lalu melemah, sudah barang tentu buku 2BW tidak akan mampu menjamin kepastian hukum yang mantap. Padahal kita tahu kepastian hukum itu merupakan salah satu tujuan keberadaan hukum. Kepastian hukum itu merupakan salah satu tujuan hukum di samping keadilan. Jadi rasa-rasanya, kalau boleh saya misalkan, hukum itu seperti pendulumnya, jam. Dia selalu bergerak ke kanan dan ke kiri. Di mana gerakan pendulum itu dalam rangka untuk mencapai keadilan. Sehingga kalau kepastian hukum itu sangat diutamakan, biasanya menjadi kurang adil. Sebaliknya, kalau keadilan itu sangat ditekankan, biasanya kepastian hukum menjadi berkurang. Itulah suatu ilustrasi bahwa di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Semakin hukum itu kalau semakin pasti, hukum kalau terlalu menekankan kepastian hukum, biasanya menjadi kurang adil. Baliknya, kalau terlalu menjamin keadilan, biasanya kepastian hukum juga akan berkurang. Itulah cirinya hukum. Lalu, apa contohnya? Peristiwa yang bagaimana? Yang bisa menggambarkan adanya relative hearing hak kebendaan. Untuk menggambarkan terjadinya peristiwa relative hearing hak kebendaan, contoh satu-satunya yang saya tahu adalah situasi yang digambarkan oleh pasal 1977 BW. Sepengetahuan saya, hanya situasi yang digambarkan oleh pasal 1977 BW itulah yang bisa dipakai sebagai contoh terjadinya relative hearing hak kebendaan. Bagaimana gambarannya? Secara umum bisa digambarkan pasal 1977 BW intinya akan menyatakan barang siapa menguasai benda bergerak
dianggap sebagai pemilik. Saudara bisa lihat pasal 1977 BW ini sangat sentral. Saking sentralnya, saking terkenalnya, pasal 1977 ini ternyata sangat rumit. Banyak misteri yang terkandung di dalam pasal 1977 BW ini. Padahal intinya hanya menyatakan barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Jadi pasal 1977 ini hanya berkisar pada urusan benda bergerak. Dia tidak diperuntukkan bagi benda tidak bergerak. Jadi pasal 1977 ini hanya sebatas pada benda bergerak. Operasionalnya hanya terbatas pada benda bergerak. Ini hanya sekedar ilustrasi yang kadang-kadang membahas pasal 1977 tadi, saya katakan memang banyak misterinya. Banyak hal-hal yang nampak saling bertentangan. Tapi begitulah eksistensi pasal 1977 yang sangat menggemparkan itu. Saya tadi sudah sebutkan narasi intinya pasal 1977. Barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Ini merupakan suatu prinsip, suatu asas yang hanya berlaku untuk benda bergerak. Dengan hadirnya pasal 1977 dengan narasi seperti itu, memberikan kesan bahwa mengatur benda bergerak itu memang tidak mudah. Mengingat benda bergerak itu begitu mudah untuk berpindah tangan. Berbeda dengan benda tidak bergerak yang relatif rumit perpindahannya. Tapi kalau benda bergerak itu sangat mudah. Sehingga pembentuk undang-undang sekalipun ketika hendak mengatur benda bergerak itu ekstra hati-hati. Nah, ekstra hati-hati ini bisa dilihat dari narasi inti pasal 1977. Barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Kata-kata dianggap memberikan suatu ilustrasi bahwa di situ rasa-rasanya ada suatu kegamangan dari pembentuk BW sendiri. Jadi tidak, narasinya bukan barang siapa menguasai benda bergerak adalah pemilik. Tidak. Barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Kata-kata dianggap ini mencerminkan adanya kegamangan, ketidakpastian dari benda bergerak tersebut. Oleh sebab itulah, mengamati pasal 1977 ini memang rumit. Kalau dulu saya mengajar di S1, membahas pasal 1977 itu bisa 2-3 kali tatap muka. Karena saya menyimpan, kalau tidak keliru ada 9 kasus
yang bisa diungkapkan hanya untuk menjelaskan pasal 1977 saja. Di mana 9 kasus itu, satu dengan yang lain, seringkali bisa memusingkan kepala. Nah, kebetulan saat membahas hukum jaminan, ternyata pasal 1977 itu tetap membuntuti, tetap saja ikut hadir. Dan ini merupakan sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Buktinya, kalau terjadi relatif ring hak kebendaan, yang dirujuk, yang dipakai contoh adalah pasal 1977 BW. Secara sederhana, relatif ring hak kebendaan dengan contoh situasi yang digambarkan oleh pasal 1977 BW, saya berikan kasus buatan yang relatif sederhana. Misalnya A, mempunyai hak milik atas sebuah arloji. Kalau A itu punya hak milik, maka hak milik ini kalau dirujukkan pada hak yang dikenal dalam hukum perdata, itu tergolong sebagai hak apa? Ada yang tahu? Hak milik, kalau dirujukkan pada jenis hak yang ada dalam hukum perdata, hak milik itu tergolong sebagai hak apa? Ini seperti diagram ini, kalau saudara memahami diagram kemarin, pasti tahu. Hak milik itu tergolong sebagai hak apa? Hak apa? Nah, ini penting ini. Ayo siapa tahu? Hak milik tergolong sebagai hak apa? Mutlak, Oh, ini Prof. Ya? Hak mutlak, Prof. Mana ada hak mutlak itu loh. Kemarin dalam diagram itu apa? Masa hak mutlak? Hak milik tergolong sebagai hak apa? Mana pernah saya mengatakan hak mutlak, hak relatif, mana ada. Hak milik tergolong sebagai yang apa? Terkuat dan terpenuh, Bro. Loh, saya tanya hak apa kok? Terpenuh dan terkuat itu kan cirinya. Itulah. Kadang-kadang meskipun sudah dibuatkan diagram itu, masih saja sulit untuk memahami. Ayo, siapa lagi tahu? Hak milik tergolong sebagai hak apa? Hak keperdataan. Nah, iya, hak keperdataan dalam BW itu kan macam-macam. Ayo, hak milik tergolong sebagai hak apa? Dalam diagram itu loh. Saudara itu kalau memahami diagram ya cepat jawabnya. Hak milik tergolong sebagai apa? Hak kebendaan. Kok susah amat sih? Dalam hak keperdataan itu kan tergolong ada dua golongan besar, hak kebendaan dan hak pribadi. Itu kan ada dalam diagram. Lihatlah diagramnya itu. Hak tagih tergolong hak pribadi, hak hipotek tergolong hak kebendaan. Kan berkisar di situ saja. Nah, hak hipotek tergolong hak kebendaan. Apakah ada hak kebendaan lain selain hak hipotek? Ada? Apa saja hak kebendaan selain hak hipotek? Apa saja? Oh, sudah dijelaskan kemarin dulu. Apa? Gadai. Ya, hak gadai. Fidusia, Prof. Ya. Fidusia. Hak fidusia. Lagi? Nah, itu kan di luar BW itu. Yang ada dalam BW. Hak gadai. Apa lagi? Hak guna bangunan, hak guna usaha. Itu kan contoh-contoh hak kebendaan. Jadi yang
Ada dalam ranah buku 2 BW, hak kepedaan itu bisa dicontohkan misalnya hak milik, hak GB, hak guna bangunan, hak gadai, hak hipotek. Nah, sesuai perkembangan, di luarnya BW muncul hak tanggungan, hak jaminan fidusia, itu. Jadi kita pakai kacamata BW dulu. Jadi kalau ditanya, hak milik itu tergolong hak apa? Nah, kita kembalikan aja pada diagram. Nah. Pak Esta ini dalam diagram itu kan yang diumek-umek kan hak pribadi, hak kepedaan. Nah, itu tadi aja memperbedakan hak kepedaan dan hak pribadi, mutlak, relatif. Kan tidak ada saya sebutkan. Hak mutlak, hak relatif kan tidak ada. Mutlak dan relatif itu sifatnya hak yang bersangkutan. Jadi hak milik ini tergolong hak kepedaan. Yang mana dalam hak kepedaan ada ciri-ciri mutlak, droit prioritas, preferensi, kan gitu. Ya. Makanya kita ini harus jeli, harus teliti. Gitu. A punya hak milik atas sebuah arloji. Kalau ditanya, arloji menurut BW tergolong sebagai benda apa? Bergerak. Ya, benda bergerak. Jadi kalau saudara sudah tahu bahwa arloji itu benda bergerak, berarti sudah klop dengan pasal 1977. Tadi kan pasal 1977 intinya menyatakan barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Nah ini A, benar punya hak milik atas arloji itu. Mungkin kalau ditinjau dari sejarahnya, A itu membeli arloji itu di pusat perbelanjaan. Atau mungkin A mendapatkan arloji itu dari warisan, bisa. Nah, suatu saat arloji ini oleh A dipinjam oleh B. Karena arloji itu dipinjam oleh B, berarti arloji itu sekarang ada dalam penguasaan nyata B. Jadi A punya hak milik atas sebuah arloji. Dan ini benar-benar hak milik. Karena mungkin dulu A membeli arloji itu dari pusat perbelanjaan. Atau mungkin dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Suatu saat arloji itu dipinjam oleh B. Karena dipinjam, maka sudah barang tentu. Sekarang arloji secara nyata dikuasai oleh B. Sebagaimana aturannya, kalau B meminjam, mestinya sudah ada kesepakatan dengan A. Dalam waktu tertentu, B akan mengembalikan arloji itu kepada A. Apakah mau dipinjam selama setahun, apakah 6 bulan. Tapi yang penting bahwa B punya kewajiban untuk mengembalikan arloji itu kepada A sesuai kesepakatan. Setelah B meminjam arloji dari A, berarti menguasai secara nyata arloji itu, setiap hari, kemanapun B pergi, arloji itu selalu dia pakai. Kuliah, dia pakai. Ke mall, dia pakai. Ke kondangan, dia pakai. Ke pesta, dia pakai. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan B
memakai arloji itu mengira bahwa arloji itu benar miliknya B. Jadi setiap kali pergi kuliah, pergi ke mall, pergi ke pesta, arloji itu selalu dipakai oleh B. Dan setiap orang yang berjumpa dengan B memakai arloji itu mengira bahwa B lah pemilik arloji tersebut. Ternyata suatu saat oleh B, arloji itu dijual kepada C. C yang sering bertemu dengan B pada waktu kuliah, pada waktu pesta, pada waktu ke mall, selalu memakai arloji itu. Tentunya C juga mengira bahwa B benar pemilik arloji tersebut. Sehingga ketika B menawarkan arloji itu kepada C, misalnya dengan harga Rp900.000, karena arlojinya itu cukup bagus nih. C setuju untuk membelinya. Dan seketika oleh C dibayar Rp900.000. Dan oleh B arloji itu sekarang diserahkan kepada C. Sekarang ada di sini. Suatu hari, A tahu C memakai arloji itu. Lalu, A berusaha meminta kembali arloji itu dari C. Karena dia menyatakan, C, itu arloji milikku. Sekarang kamu pakai. Tolong kembalikan. Tentu saja C akan menolak. Singkat cerita, A lalu menggugat C ke pengadilan untuk meminta kembali arloji miliknya. A mohon kepada hakim supaya C dihukum untuk menyerahkan kembali arloji itu kepada A. Ternyata oleh hakim, gugatan A ditolak. Gugatan A ditolak. C dimenangkan atas dasar pasal 1977. Jadi hakim berdasarkan pasal 1977 menolak gugatan A. C dimenangkan. Nah, dari peristiwa ini, di mana gugatan A ditolak atas dasar pasal 1977 dan C dimenangkan. Ini kasus yang disederhanakan ya. Dengan putusan hakim seperti itu, menurut saudara, putusan hakim yang menolak gugatan A atas dasar pasal 1977 dan memenangkan C, menurut saudara, adil apa enggak? Enggak, Prof. Enggak adil. Enggak, Prof. Tidak adil. Tidak adil ya. Kalau saudara mengatakan tidak adil itu kira-kira alasannya apa itu? Oh, tidak adil itu. Tidak Karena adil itu. yang memiliki adalah A, karena A telah membeli. B, karena menguasai sehingga dia dianggap memiliki, lalu dapat seenaknya menjual ke C, Prof. Inilah misterinya pasal 1977 itu. Jadi kalau saudara mengatakan tidak adil, ya boleh-boleh saja. Dan saya yakin saudara punya argumentasi. Disinilah
misterinya, rumitnya pasal 1977 itu. Jadi kalau A, gugatannya oleh hakim berdasarkan pasal 1977 ditolak, justru C dimenangkan atas dasar pasal 1977, berarti dari putusan semacam itu, C dimenangkan atas dasar pasal 1977, berarti putusan itu secara implisit mengakui C sebagai pemegang hak milik. Dan saudara tahu, hak milik ini sebagai hak keberadaan. Nah, dari konteks inilah, akhirnya bisa dilihat, kalau putusan hakim menolak gugatan A dan memenangkan C atas dasar pasal 1977, berarti arloji itu hak miliknya diakui ada pada C, dan hak milik ini sebagai hak keberadaan. Peristiwa ini memberikan suatu ilustrasi bahwa hak milik sebagai hak keberadaan A dalam peristiwa yang digambarkan oleh pasal 1977 seperti itu, gugatan A ditolak dan C dimenangkan atas dasar pasal 1977, disitulah terjadi apa yang disebut dengan relativering hak keberadaan. Coba lihat, ciri hak keberadaan yang pertama apa? Ciri hak keberadaan yang pertama, hak milik ini tergolong sebagai hak keberadaan. Ciri hak keberadaan yang pertama apa? Masuk karuh. Mutlak. Druid. Ya, mutlak. Mutlak, Prof. Mutlak. Apa artinya mutlak itu? Apa artinya mutlak itu? Bahwa hak keberadaan, ciri pertamanya adalah mutlak. Artinya? Tuh, ayo. Haknya bisa ditegakkan Bahwa tidak hak pada itu perjanjian. Ya, nah, Ditegakkan hak oleh itu pihak ketiga. hak itu dapat ditegakkan terhadap siapapun. Ya. Ya kan? Ya. Jadi tidak hanya ditegakkan pada rekan seperjanjiannya, tapi juga bisa ditegakkan terhadap siapapun. Kan gitu ya? Nah, Ya. coba lihat. Hak keberadaan yang dipunyai oleh A berupa hak milik dikatakan bersifat mutlak. Aslinya kan begitu. Tidak hanya bisa ditegakkan pada B, tetapi juga bisa ditegakkan pada pihak lainnya. Pihak ketiga, termasuk C. Tapi apa lajur yang terjadi? Ketika A menegakkan hak keberadaannya pada C, ternyata dikalahkan oleh hakim. Berarti hak keberadaannya A selaku hak milik, sifat mutlaknya kan gugur. Ngerti? Tadi gugatan A ditolak. C dimenangkan. Berarti secara implisit, putusan hakim yang didasarkan pasal 1977 itu, C diakui mempunyai hak milik atas arloji itu. Iya kan? Kalau C dimenangkan kan begitu. C dimenangkan oleh hakim atas dasar pasal 1977. Berarti C diakui sebagai pemegang hak milik daripada arloji itu. Dah. Dari putusan hakim berdasarkan pasal 1977, C itu diakui punya hak milik yang tergolong sebagai hak keberadaan. Sehingga kalau kita kembalikan pada ciri pertama, hak milik selaku hak keberadaan bersifat mutlak, hak itu bisa ditegakkan terhadap siapapun. Tidak hanya sekedar pada rekan seperjanjiannya, tapi juga pada pihak-pihak lain. Mestinya kalau sifat mutlak itu tetap ada, ketika A menggugat C, mestinya kan dimenangkan oleh hakim. Tapi kan ditolak. Berarti A
ketika hendak menegakkan hak kebedaannya berupa hak milik kepada C selaku pihak ketiga, kalah, gugur. Berarti sifat mutlaknya kan gugur, hilang. Nah, disinilah terjadi apa yang dinamakan relative hearing hak keberadaan. Hak keberadaan yang semula mutlak ternyata dalam peristiwa yang digambarkan oleh pasal 1977, sifat mutlak itu gugur. Sebab ketika A menodongkan hak keberadaannya pada C, kalah. C yang dimenangkan. Itu satu. Berarti sifat mutlaknya hak keberadaan berupa hak milik kepunyaannya A, sifat mutlaknya gugur. Tidak ada, hilang. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua dari hak keberadaan apa? Droit de suite. Oh, ayo dibaca seperti bahasa Prancis. Droit de suite. Artinya hak itu Di akan mana hak tetap kebenaran itu mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada, gitu ya. Iya. Droit de suite artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Nah, coba kita lihat analogi ini. Hak miliknya A merupakan hak keberadaan. Berarti di sini terselip ciri droit de suite. Ketika analogi itu ada di tangannya B, droit de suite ikut, hak itu tetap ikut tangannya B. Ketika B menjual kepada C, kita bayangkan hak miliknya A tetap ikut bendanya ketika jatuh ke tangannya C. Itulah sifat droit de suite, bahwa hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Nah, ketika benda itu berada di tangannya C, gugat. Karena di atas benda ini ada hak miliknya dia, selaku hak keberadaan. Tapi apalah curi yang terjadi? Ditolak oleh sang hakim. Berarti putusan hakim yang menolak gugatan A atas dasar pasal 1977 dan memenangkan C, di situ droit de suite kan hilang juga. Di atas analogi ini ada hak miliknya A. Di mana di situ ada droit de suite, artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Loh, baru benda itu ada di tangannya C, ditegakkan oleh A dengan cara menggugat, kalah dia. Bahkan dikatakan dari putusan hakim atas dasar pasal 1977 memenangkan C, hak milik itu sekarang tidak ada pada A, tapi ada pada C. Jadi dalam suatu peristiwa yang digambarkan oleh pasal 1977, droit de suite itu juga hilang. Inilah pertanda bahwa hak keberadaan itu melemah, sifat mutlaknya hilang. Droit de suite-nya hilang. Ciri yang ketiga apa? Asas prioritasnya. Prioritas. Artinya apa? Yang hak yang lahir lebih dulu itu lebih diprioritaskan dari hak yang lahir kemudian. Ya. Nah sekarang dari cerita ini, A punya hak milik merupakan hak keberadaan. C juga punya hak milik atas dasar hak keberadaan. C juga punya hak milik merupakan hak keberadaan. Karena toh C dimenangkan oleh hakim, ya kan? Berarti dari putusan seperti itu secara implisit C diakui mempunyai hak milik atas analogi itu sebagai hak keberadaan. Kalau dilihat, A punya hak keberadaan, C juga punya hak keberadaan. Siapa yang lahir lebih dulu? Hak keberadaan siapa yang lahir lebih dulu? A, Pak. A, Prof. Iya, A. Betul, A. Kalau A lebih tua daripada C, karena lebih dulu lahirnya, ketika dibenturkan pada hak keberadaannya C yang lebih muda, dari putusan itu, A akan kalah. Berarti hak keberadaan A
yang lahir lebih dulu membentur hak kebendaannya C yang lahir kemudian, kalah. Kan berarti di situ tidak ada asas prioritas. Ya. Ya kan? Jadi dari peristiwa yang digambarkan oleh pasal 1977, disitulah tergambar terjadinya relativering hak kebendaan. Di mana hak kebendaan yang dulunya bersifat mutlak, bisa ditegakkan terhadap siapapun, ternyata baru ditegakkan pada C, kalah. Dalam hak kebendaan ada ciri droit de suite, bahwa hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Baru ke tangannya C itu loh. Droit de suite-nya sudah tidak diakui oleh sang hakim. Sebab di atas arloji itu, hak miliknya A dianggap tidak ada. Yang ada adalah hak miliknya C. Bahwa di dalam hak kebendaan ada ciri prioritas. Hak kebendaan yang lahir lebih dulu akan diutamakan, dimenangkan daripada hak kebendaan yang lahir kemudian. Nah kalau dilihat hak kebendaannya A kan lahir lebih dulu ketimbang hak kebendaannya C. Tapi ketika kedua-duanya berbenturan, justru yang dimenangkan oleh hakim hak miliknya C selaku hak kebendaan yang lahirnya belakangan. Bukankah berarti di situ tidak ada asas prioritas? Jadi dalam peristiwa yang digambarkan di pasal 1977 BW, ternyata ada ilustrasi hak kebendaan itu melemah. Kehilangan sifat mutlaknya. Baru ditegakkan pada C, keok. Kehilangan sifat droit de suite-nya. Ditegakkan pada C, ternyata di atas arloji yang sekarang dikuasai C, hak miliknya A tidak diakui. Yang diakui oleh hakim, hak miliknya C, yang melekat di atas arloji itu. Begitu pula, asas prioritas. Bahwa hak kebendaan yang lahir lebih dulu akan dimenangkan daripada yang lahir kemudian. Kalau dilihat, hak kebendaannya A lebih tua, hak kebendaannya C lebih muda. Ketika mereka berbenturan, ternyata hak kebendaan A yang lahir lebih dulu kalah. Inilah situasi yang menggambarkan di mana hak kebendaan itu melemah. Dan ini hanya salah satu misteri daripada pasal 1977 BW. Dan Prof, ini, ya, izin tanya ya, boleh, Prof? silakan. Ini pasal 1977 ini apa juga berlaku pada benda-benda bergerak yang memiliki surat kepemilikan, misalnya kayak kendaraan Ya bermotor? enggak sih. Nah Ya itu sudah enggak dijawab, lah. sudah dijawab temanmu itu. Enggak berlaku. Coba dibaca pasal 1977 lengkapnya itu. Saya kan hanya mengambil intinya aja. Coba bacaan pasal 1977 itu. Nanti kan bisa paham bahwa benda bergerak itu tidak termasuk benda-benda yang terdaftar. Enggak. Kalau sepeda motor, mobil. Nah gini aja. Saudara kan mengandaikan benda bergerak tadi mobil. Apakah ini pasal 1977 berlaku juga untuk mobil, sepeda motor, kan gitu ya? Ya. Tadi yang tanya tadi lah. Ya. Tadi kan saudara tanya, apakah benda bergerak itu termasuk juga benda-benda yang apa seperti mobil, seperti sepeda motor, kan gitu ya? Ya. Ya kan? Prof. Oke. Sekarang gini, saya tanya kepada saudara. Mobil, motor, sepeda motor, untuk masa sekarang, itu saudara golongkan sebagai benda apa itu? Untuk masa sekarang. Mobil, sepeda motor. Untuk masa sekarang ini, kalau saudara ditanya, itu tergolong sebagai benda apa? Biar mancep betul. Sebagai benda apa? Bergerak, Prof.
bergerak. Oke. Memang tidak salah saudara mengatakan benda bergerak karena toh benda itu bisa dipindah-pindahkan, kan gitu ya. Benda bergerak pengertiannya adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan. Sepeda motor kan gitu, juga bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi kalau saudara itu sekarang menggolongkan sepeda motor, mobil itu sebagai benda bergerak, itu sekarang sudah tidak tepat lagi. Mengapa tidak tepat? Sebab kita tahu BW itu membagi benda seperti yang saya ketemukan ada 10 golongan. Dan dari 10 itu yang paling penting adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda bergerak, apa saja bisa saudara lihat dalam pasal 509, 511. Itulah jenis-jenis benda bergerak. Tetapi, meskipun BW itu membagi benda paling tidak menjadi 10 golongan, terasa begitu lengkapnya. Rasa-rasanya BW membagi benda menjadi 10 golongan itu, wah lengkap sekali kalau gitu ya. Sifat lengkap seperti itu akan lebih meyakinkan lagi kalau saudara membandingkan dengan hukum adat. Hukum asli yang kita punya. Hukum asli bangsa Indonesia, di mana hukum adat itu membagi bendanya satu saja. Benda tanah dan benda bukan tanah. Itulah bedanya. Kalau BW membagi benda 10 golongan, hukum adat kita, asli punya bangsa Indonesia, itu membagi benda cuma satu. Nah, kalau membandingkan seperti itu, kita bisa menyimpulkan, waduh, kalau begitu BW itu membagi benda sangat sempurna ya, sangat lengkap ya. Kalau saudara punya kesimpulan seperti itu, keliru. Nggak ada yang sempurna dalam undang-undang, itu nggak ada. Dalam undang-undang lengkap juga nggak ada. Jadi BW meskipun membagi benda, paling tidak ada 10 golongan, itu bukan berarti sempurna, bukan berarti lengkap. Tidak. Apa buktinya? Kalau itu tidak lengkap, apa buktinya? Kalau itu tidak sempurna. Ternyata di dalam perkembangan berikutnya, di dalam masyarakat, muncul pembagian benda secara baru. Yakni berupa benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Nah, ini mestinya saudara sudah harus paham tuh pada waktu di S1 dulu. Dan ini dalam buku saya sudah saya singgung. Jadi meskipun BW itu membagi benda sedemikian banyak, 10, terasa, wah, bisa disimpulkan seolah, wah lengkap kalau begitu ya, sempurna kalau begitu. Tidak ada. Undang-undang lengkap, undang-undang sempurna itu tidak ada. Oleh sebab itulah, harus kita maklumi, manusia itu mencipta sesuatu tidak mungkin lengkap, tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Begitu pula para kodifikator sebagai manusia, ketika mencipta BW itu tidak mungkin lengkap, tidak mungkin sempurna. Oleh sebab itulah, pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Dan ini terbukti ketika BW sudah lahir, beberapa puluh tahun kemudian, di dalam masyarakat muncul pembagian benda secara baru, yakni benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Munculnya pembagian benda secara baru, yakni benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, ternyata kian hari kian penting. Seolah-olah malah mengalahkan perannya dengan pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sekarang ini, pembagian jenis benda bergerak dan benda tidak bergerak itu, menurut saya justru lebih menonjol ketimbang benda bergerak dan benda tidak bergerak. Itu analisa saya. Pada saat sekarang, pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak itu lebih menonjol ketimbang pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak di dalam BW. Padahal pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam BW itu penting. Tetapi toh, di dalam perkembangan berikutnya, pentingnya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak, menurut saya, itu sudah dikalahkan
oleh peran pembagian benda terdaftar dan benda tidak terdaftar yang muncul belakangan. Hanya celakanya di Indonesia munculnya pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak itu belum diakomodir secara tertulis. Belum ada aturannya di dalam sistem hukum Indonesia tentang benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Tapi dipraktekkan. Dipraktekkan sudah. Ya inilah celakanya di Indonesia karena kita belum lagi punya hukum benda nasional Indonesia. Belum. Bahkan hukum benda di Indonesia itu masih dualistis. Belum ada hukum benda nasional Indonesia yang yang terunifikasi. Belum. Oleh sebab itulah hukum benda di Indonesia itu masih dualistis. Ada benda yang tunduk pada UPA, ada benda yang tunduk pada BW. Nah, jelas ini merupakan pluralisme hukum benda. Belum ada unifikasi. Sudah barang tentu ini akan mengakibatkan suatu kekacauan. Begitu pula ketika muncul pembagian benda terdaftar dan benda tidak terdaftar karena belum diatur dalam perundang-undangan, ini tambah bikin ribet ini. Tapi toh kenyataannya benda terdaftar dan benda tidak terdaftar itu di Indonesia kian hari kian menonjol. Nah, kalau sekarang ini saudara mengklasifikasi sepeda motor, mobil sebagai benda bergerak, itu kan masih mengacu pada BW, tidak mengacu pada perkembangannya. Sebab kalau itu sesuai dengan perkembangan yang hidup di dalam masyarakat, mobil, sepeda motor itu lebih tepat kalau diklasifikasi sebagai benda terdaftar, bukan benda bergerak. Apa buktinya? Kalau lebih tepat diklasifikasi sebagai benda terdaftar, bukan benda bergerak. Contohnya begini. Ballpoint. Itu benda apa? Tergolong sebagai benda apa? Ballpoint. Ballpoint. Tergolong sebagai benda apa? Bergerak, Prof. Ya, benda bergerak. Nah, misalnya saya sekarang ini berjualan ballpoint baru. Sekarang saya berjualan ballpoint baru. 1 biji harganya Rp25.000. Lalu saudara beli ballpoint baru dari saya Rp25.000. Begitu saudara sudah bayar, saya serahkan ballpoint itu kepada saudara. Maka setelah ballpoint saudara terima, itu menjadi hak milik saudara karena saudara sebagai penjual, sebagai pembeli telah memenuhi kewajiban saudara membayar saya, lalu saya serahkan ballpoint kepada saudara. Begitu saudara menguasai ballpoint itu secara nyata, lalu saudara ikut kuliah saya. Bisa enggak seketika itu pula saudara mengoperasikan ballpoint itu untuk menulis? Bisa enggak? Bisa, Prof. Bisa, oke. Betul. Betul itu. Betul. Udah ya, pegang ya. Kalau begitu benar. Ballpoint adalah benda bergerak. Begitu saudara terima hak miliknya ada kepada saudara, seketika itu setelah membayar Rp25.000 pada saya, langsung bisa dioperasionalkan. Nah, itu betul. Kalau ballpoint ini saudara klasifikasi sebagai benda bergerak. Oke? Nah, sekarang kasus berikutnya. Sekarang saya ini menjual sepeda motor baru. Di mana di toko saya berjejer-jejer sepeda motor baru. Lalu saudara datang, tanya pada saya, Pak Isani, saya mau beli 1 unit sepeda motor. Berapa harganya? 20 juta. Oke, tak bayar tunai sekarang 20 juta. Seneng saya. Baik. Mana 20 juta? Saya terima 20 juta. Lalu setelah saudara menerima 20 juta, setelah saudara membayar 20 juta dan uang sudah saya terima, lalu saudara katakan, loh Pak, kan sudah saya bayar 20 juta, mana sepeda motornya? Saya akan pakai
saya sudah sanggup bensin, saya sudah bawa BBM, akan saya isi BBM dan sekarang juga saya akan operasionalkan sepeda motor ini keliling kota supaya orang tahu kalau saya punya sepeda motor baru. Bisa enggak kira-kira? Saudara meskipun sudah sanggup berbekal bensin, saudara isikan, lalu saudara mau pamer pada teman-temanmu, perputar-putar kota Surabaya. Bisa enggak langsung mengoperasionalkan sepeda motor baru itu? Karena saudara sudah merasa membayar 20 juta tunai. Bisa enggak? Enggak bisa, Prof. Bisa enggak? Nah, itulah. Makanya kalau ballpoint tadi, begitu dibayar, langsung bisa dioperasionalkan. Sepeda motor langsung mau dioperasionalkan bisa karena daftar dulu di Satlantas. Jadi meskipun saudara protes pada saya, loh Pak, kan saya sudah bayar 20 juta tunai. Mana sepeda motornya? Oh nanti Mas, tunggu dulu. Ini akan saya daftarkan ke Satlantas. Setelah nanti BPKB-nya keluar, setelah STNK-nya keluar, nomor polisinya keluar, silahkan mau putar-putar kota. Inilah buktinya bahwa sepeda motor, mobil itu tidak tepat kalau diklasifikasi sebagai benda bergerak. Akan lebih tepat kalau diklasifikasi sebagai benda apa? Daftar. Benda terdaftar. Gitu loh. Padahal sama-sama secara fisik gampang dipindahkan. Ballpoint gampang dipindahkan. Sepeda motor juga gampang dipindahkan. Tapi keduanya tidak bisa diklasifikasi sebagai benda bergerak. Yang benda bergerak betul ballpoint, tetapi sepeda motor tidak bisa. Kalau sekarang ini diklasifikasi sebagai benda bergerak itu tidak tepat. Akan lebih tepat sebagai benda terdaftar. Tuh. Siap, Prof. Ya, ngerti kan? Nah, oleh sebab itu kalau pertanyaan sudah, apakah pasal 1977 juga bisa diterapkan untuk sepeda motor, untuk mobil? Ya tidak. Tidak bisa. Karena sepeda motor itu tergolong sebagai benda terdaftar. Padahal pasal 1977 hanya mengatakan barang siapa menguasai benda bergerak. Paham ya? Oke. Paham, Prof. Ya. Nah, saya waktu membuat soal di S1 dulu, saya pernah diprotes oleh orang tua mahasiswa. Kasusnya seperti ini. Diprotes sama orang tua mahasiswa dan orang tuanya mahasiswa itu seorang lawyer. Pak Isnani, kasus ini dipakai untuk ujian, soalnya apa enggak keliru? Loh, kelirunya di mana? Sebab begini Pak Isnani, misalnya A minjamkan kepada B. B selalu pakai kemanapun dia pergi. Setiap orang kalau ketemu B menganggap bahwa arloji itu miliknya B. Lalu dijual kepada C. C, karena sebagaimana orang lain tiap ketemu B pakai arloji itu mengira bahwa B adalah miliknya. Makanya dia bayar 900.000 sesuai permintaan B. Kalau A menggugat C, di dalam praktek, di pengadilan, gugatan A kepada C itu dianggap NO. Di NO. Niet onafhankelijk verklaard. Saya tertawa dalam hati. Ya betul memangnya. Tapi ketika saya tanya, kenapa kok di NO sama hakimnya? Niet onafhankelijk verklaard. Ya karena yang digugat itu kurang. Betul. Yang digugat itu kurang. Jadi kalau A merasa rugi, arloji yang dipinjam B tidak kembali, kan rugi. Nah, kerugian itu bisa dimintakan bantuan kepada hukum. Tapi kalau A langsung gugat C, loh C ini orang baik-baik loh, ngapain digugat? Tadi C mengira bahwa B itu pemilik yang sesungguhnya. Jadi dia tidak pernah nyangka kalau B itu bukan pemilik. Oleh sebab itulah C ini dianggap sebagai pembeli yang beritikat baik. Padahal kita tahu kan, itikat baik itu tidak ada batasannya. Tetapi dalam situasi seperti ini, tidak tahu itu, dan ketidaktahuannya bisa dianggap patut. Sepatutnya kalau C itu tidak tahu bahwa B bukan pemilik itu, sepatutnya. Berarti C itu pembeli beritikat baik.
Lah orang baik kok digugat. Ya keliru. Lah mestinya gugat orang yang tidak baik yang ada di depan hidungnya A. Jadi kalau A itu gugatan orang yang tidak baik. Siapa orang yang tidak baik di sini ini? Dari kasus ini. Siapa yang tidak baik? B itu tidak baik. B, iya B. Wong pinjam tidak kembali kok tidak baik kan. Loh, orang tidak baik di depan hidung loh, tidak digugat. Justru C yang jauh di depan hidung dan dia beritikat baik digugat. Ya layak kalau ditolak oleh sang hakim. Itu namanya plurium litis consortium. Kalau saudara belajar hukum acara perdata pasti tahu itu. Slogan plurium litis consortium. Bahwa yang digugat itu kurang. Mestinya A itu pertama-tama gugat B. Nah ikut tergugat adalah C. Kan gitu. Itu baru benar. Oleh sebab itu kalau A gugat C langsung pasti ditolak oleh hakim dengan alasan NO, need on verklaar. Ini dilandasi pada plurium litis consortium. Bahwa yang digugat oleh A itu kurang. Lebih drastis lagi, loh A itu loh. Kok gugat orang yang jauh dari hidung dan orang itu beritikat baik. Sedangkan orang di depan hidung yang tidak baik tidak digugat. Nah ini kan yang keliru. Oleh sebab itulah kalau A kepingin gugat, gugatan B. Kalau gugat B, A gugat B. Kira-kira dasar gugatannya apa? Umum saja deh. Kalau A gugat B, dasar gugatannya apa? Umum saja. Masa enggak tahu? Kalau A gugat B. Siapa? Apa? PMH. Iya. Hehehe. Saudara ini harus bisa membedakan gugat atas dasar PMH dan gugat atas dasar wan prestasi. Antara A dan B, sebelum B menjual arloji kepada C, antara A dan B itu ada hubungan hukum enggak? Antara A dan B ada hubungan hukum enggak? Ada perjanjian. Ada. Berupa apa? Itu perjanjian apa? Pinjam-minjam itu. Nah, kalau ada perjanjian pinjam-meminjam, B sebagai peminjam memikul prestasi berupa mengembalikan benda yang dipinjam sesuai waktu yang disepakati. Ternyata dia tidak mengembalikan. Berarti kan wan prestasi. Berarti ingkar janji. Sehingga kalau A gugat B, bukan PMH. Dengan tapi memindahkan barang prestasi. dengan orang lain itu nggak termasuk PMH-nya, Prof. Berarti perbuatan mengalihkan benda itu. Bukan itu. Kalau A gugat B, lihat dulu. Sebelumnya itu antara A dan B ada hubungan hukum enggak? Ada. Berupa apa? Perjanjian. Konkretnya perjanjian pinjam-meminjam. Lalu dalam perjanjian pinjam-meminjam itu, menurut pasal 1233 kan akan lahir perikatan. Di mana dengan adanya perikatan di masing-masing pihak akan dipikuli suatu kewajiban. Kewajiban A sebagai orang yang meminjamkan menyerahkan arloji itu kepada B. Sebagai peminjam B di pundaknya dipikuli kewajiban untuk mengembalikan arloji itu. Kan dia tidak mengembalikan. Berarti dia kan ingkar janji. Wan prestasi kan? Nah, wan prestasi. Iya. Nah, kalau misalnya saudara enggak kenal kenal saya sebagai dosen. Wah, Pak jam sekali itu. Suatu saat saudara lewat di depan rumah saya. Nah, karena saudara itu enggak senang sama saya, pada waktu lewat di depan rumah saya, ngambil batu, kaca jendela saya itu saudara lempar dengan batu itu. Rubiak, pecah. Padahal kaca jendela saya itu bagus. 1 juta itu. Saudara lempar, pecah. Rugi kan saya? 1 juta. Rusak. Lalu saya menggugat saudara. Untuk memulihkan kerugian itu. Kira-kira kalau saya menggugat saudara, dasarnya apa?
PMH, Prof. Nah, gitu loh PMH. Karena apa? Sebelum saudara melempar kaca jendela saya dan saudara kan tidak ada hubungan hukum, tidak ada perjanjian, Ya, Prof. gitu loh. Jadi untuk membedakan itu sederhananya, sebelum kejadian itu ada hubungan hukum, tidak ada. Kalau gitu berupa apa? Perjanjian, lawan prestasi kalau ada. Kalau tidak ada, nah, perbuatan melanggar hukum. Itu hanya salah satu ciri loh ya. Sebab ada pedomannya itu. Kapan menggugat atas dasar lawan prestasi, kapan menggugat atas dasar perbuatan melanggar hukum. Itu ada itu. Itu dalam buku saya bisa saudara baca. Ada paling tidak ada tiga indikator yang bisa dipergunakan sebagai pedoman. Nah, ini masalah need on verklaard tentang plurium litis konsorsium itu ada dalam hukum acara perdata yang saudara pelajari pada waktu di S1 dulu, yang mana saya sebenarnya tidak ahli. Tapi paling tidak, apakah benar kalau A menggugat C dalam praktek oleh hakim dinyatakan NO, mengapa, dan seterusnya. Coba aja tanya kepada yang ahli. Tadi kan hanya saya sederhanakan saja. A langsung gugat C. Ya di NU. Dalam artian di NU itu ya gampangnya itu dimenangkan dalam arti tersembunyi. Sebab kalau memang A menggugat secara benar, A akan menggugat B sebagai tergugat pertama. C ikut tergugat. Boleh itu. C ikut tergugat. Boleh. Mohon maaf. Berarti ya, dalam kata lain NO ini adalah gugatan yang kurang pihak gitu ya, Prof? Ya, biasanya gitu. Plurium litis konsorsium. Bahwa yang digugat itu kurang pihaknya. Nanti kalau yang lebih detail lagi tanya yang ahli hukum acara perdata ya, Pak Gansam. Iya, Bro. Tanya aja sama Pak Gansam, itu ahlinya itu. Saya memang tidak ahli, tapi paling tidak ya ngerti dikit-dikit deh. Apakah benar begitu, nanti konfirmasi ke Pak Gansam. Jadi dalam praktek kalau A langsung gugat C, oleh hakim di NU. Alasannya apa? Ini yang digugat kurang. Ya tadi, kurangnya kenapa? Ya tadi. Sedangkan C yang jauh dari hidung dan dia beritikat baik, malah digugat. Kan tidak benar itu. Tidak masuk akal gitu lah. Ya. Ya kan C itu kan beli arloji dari B itu kan itikatnya itikat baik gitu. Nah, dari ilustrasi sederhana ini nampak bahwa dalam situasi yang digambarkan pasal 1977, hak kebenaran itu luntur, pelemah. Kehilangan sifat mutlak, kehilangan droit de suite, kehilangan asas prioritas. Tuh. Jadi, hak kebenaran yang semula kuat, melemah. Bisa paham? Paham, Prof. Ya. Ada yang ditanyakan? Dari cerita ini tadi, yang sederhana ini, ada yang ditanyakan enggak? Kalau saudara jeli, pasti akan timbul pertanyaan. Kalau saudara jeli, ya. Ada enggak? Nah ini perlu, orang hukum itu perlu. Pak, tadi sifat mutlaknya tidak ada. Oh ya, saya mengerti. Droit de suite tidak ada. Oh ya, saya paham. Asas prioritas tidak ada. Ya benar. Loh, tapi kok yang satunya, Pak? Preferensinya kok tidak ikut diceritakan. Ceritanya kok hanya mutlak, droit de suite, prioritas. Stop. Pak Isnani kok tidak ngomong perkara preferensi? Nah, mestinya saudara tanya itu. Kan 4 yang saya kemukakan ciri pokok itu. Nah, dari gambaran pasal 1977, yang rontok kan 3. Iya kan? Mutlak tidak ada, droit de suite hilang, prioritas musnah. Loh Pak, kenapa? Preferensi kok enggak ikut diceritain?
Nah, mestinya tanya saudara begitu. Nah, sekarang saya yang akan ditanya. Kenapa preferensi tidak terceritakan dalam kasus 1977 ini? Kenapa? Sekarang saya yang akan ditanya. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hubungan ini. hukumnya bukan terkait utang piutang, Prof. Iya, karena di sini A itu kan gugat minta balik bendanya, bukan minta pelunasan utang. Bukan minta pelunasan piutang. Di sini tidak ada hubungan utang piutang. Oleh sebab itulah ciri keempat preferensi tidak terceritakan. Nah, kalau preferensi itu tidak terceritakan, padahal itu juga merupakan salah satu ciri penting dari hak kebendaan, maka bisa disimpulkan bahwa ciri preferensi itu dengan hadirnya pasal 1977 tidak pernah tergoyahkan. Yang roboh mutlak, droit de suite runtuh, prioritas habis, preferensi tetap tegak. Inilah coraknya bahwa preferensi itu dengan adanya relative feeling hak kebendaan, dia tidak pernah tertabrak, tidak pernah tergoyahkan. Dia tetap eksis. Namanya kreditor preference itu juga tidak pernah tergoyahkan di dalam BW. Sehingga posisi kreditor preference itu begitu kokohnya. Sehingga tidak tergoyahkan oleh pasal 1977. Meskipun misalnya saja dalam diagram bank itu kan kreditor. Misalnya A itu menyerahkan cincin permata sebagai agunan, karena cincin permata itu nilainya 2 miliar, utangnya kepada bank hanya 500 juta, ya kemungkinan besar akan diterima oleh bank cincin permata sebagai agunan. Kalau cincin permata itu sebagai agunan, perjanjian asesor antara A dan bank, konkretnya berupa perjanjian apa? Kalau yang disodorkan A, cincin permata senilai 3 miliar. Bank setuju. Pertanyaannya, perjanjian asesor itu konkretnya berupa perjanjian apa? Gadai ya, Prof. Gadai, Prof. Nah, perjanjian jaminan gadai, betul. Nah, andai kata A itu ternyata bukan pemilik dari cincin permata. A itu bukan pemilik cincin permata karena dia pinjam dari X misalnya. A pinjam cincin permata senilai 3 miliar dari X. Kemanapun dia pergi selalu dia pakai. Sehingga siapapun kalau ketemu A mengira cincin permata senilai 3 miliar itu adalah miliknya A. Kalau kemudian dijaminkan kepada bank dan bank menerima, sekarang bank punya hak gadai yang merupakan hak kebendaan atas cincin permata itu. Kalau misalnya X tahu, lalu gugat bank, minta kembali cincin permata, kira-kira gugatan gugatan X kepada bank untuk minta kembali cincin permata itu, Anda kata saudara hakim, saudara kabulkan enggak? Enggak, Prof. Nah, enggak. Karena ada pasal 1977. Di mana pasal 1977 ini punya pengaruh pada pasal-pasal dalam gadai.
Dan ini bisa dilihat dalam pasal 1152 ayat 4. Coba cocokkan. 1152 ayat 4. Coba siapa yang bawa? Pilih, tolong dibaca. 1152 ayat 4. Tolong Mas dibaca. Tolong dibaca. Ayo 1152 ayat 4. Ayo tolong dibaca. Betul ya? 1152 ayat 4 ya? Bacaan. Hal tidak berkuasanya si pemberi gadai untuk bertindak bebas dengan barang gadainya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang telah menerima. Nah, jadi kalau A sebagai peminjam cincin permata lalu menggadaikan kepada B, maka kreditor tidak bisa dipertanggungjawabkan akibat debitur tidak pernah menggadaikan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itulah, tadi ketika saya tanya X menggugat bank, tidak dimenangkan, yaitu konkretisasi dari pasal 1152 ayat 4. Itu hadir akibat pengaruh pasal 1977. Ya? Nah, disinilah memberikan pertanda B ketika memegang agunan berupa cincin permata senilai 3 miliar, B itu tergolong sebagai kreditor konkuren atau kreditor preferen? Konkuren, Prof. Ya. Preferen. Sorry, Prof. Iya, kreditor preferen, ya kan? Makanya ketika X menggugat bank, ditolak. Sebab bank itu tidak bertanggung gugat, manakala A selaku debitor tidak pernah menggadaikan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa. Disitulah terilustrasi bahwa bank selaku kreditor preferen tidak tergoyahkan. Meskipun pernah terjadi relativering hak kebendaan sebagaimana diungkapkan oleh pasal 1977 BW. Itulah jawabannya mengapa cerita saya tadi hanya menyangkut mutlak, droit de suite, prioritas, preferensi tidak. Nah, preferensi tidak tergoyahkan dengan adanya relativering hak kebendaan. Dan itu bisa saudara buktikan lewat pasal 1152 ayat 4. Sehingga bank selaku kreditor preference karena dia memegang agunan berupa cincin permata senilai 3 miliar, tidak tergoyahkan dia. Itulah yang saya katakan bahwa relativering hak kebendaan yang terjadi sebagaimana digambarkan oleh pasal 1977 hanya menjangkau mutlak, droit de suite, dan prioritas. Preferensi tidak tergoyahkan. Ya, disinilah sebenarnya kita ini belajar hukum itu memang pandai-pandai dan harus jeli. Oleh sebab itulah, kalau saya tidak tahu persis ya, saudara pada waktu S1 itu diajar pasal 1977 sampai mendetail apa enggak ya? Saya tidak tahu itu. Sebab kalau saya dulu mengajar hukum benda sampai menjangkau pasal 1977, waduh, mahasiswanya pusing kepala itu. Sebab ini hanya satu kasus dari pasal 1977, seperti ini. Padahal saya punya 9 kasus. Misalnya saja, kalau tadi A meminjamkan arlojinya kepada B.
B memakainya setiap hari, siapapun ketemu menganggap B pemiliknya, dijual kepada C. Itu hanya satu kasus itu. Nah, kalau kalau kasusnya digeser sedikit saja, misalnya B mencuri, bukan meminjam, dicuri itu arloji itu dari A, pakai sana sini, jual kepada C. Bagaimana kalau A menggugat? Lain lagi ceritanya. Lain. Itu ada, koleksi saya ada 9 kasus itu. Dan masing-masing kasus beda. Misalnya, A, B, ya A meminjamkan arloji itu kepada B. Ya, sudah dikuasai oleh B. Oleh B, arloji itu bukan dijual kepada C, tapi dihadiahkan kepada C. Kalau A tahu, lalu A menggugat C yang menerima hadiah arloji itu. Bagaimana putusannya? Itu kasus ketiga itu. Jadi oleh B bukan dijual kepada C, tapi dihadiahkan. Lalu A menggugat C. Dikabulkan apa enggak? Wah, itu kalau saya S1 dulu menjelaskan pasal 1977 itu, saya sendiri ya setengah kelenger itu. Karena ya begitu rumitnya. Kelengernya itu mahasiswa saya ini harus paham ini. Nah, untuk memahamkan pasal 1977 yang penuh misteri seperti itu, tidak gampang itu. Guru untuk memahamkan kepada mahasiswanya pada suatu pasal yang begitu rumitnya, itu bukan pekerjaan gampang itu. Jadi macam-macam itu. A meminjamkan kepada B. Lalu B bukan menjual kepada C, lalu dihadiahkan. Lain putusannya. B bukannya meminjam, tapi mencuri. Lalu dijual kepada C. Gugat oleh A. Lain putusannya. Beda. Beda lagi. Kalau A meminjamkan arlojinya kepada B. Jual kepada C yang beritikat baik. C setelah membeli, bayar. Seminggu kemudian oleh C dijual lagi kepada D. C menjual kepada D. Lalu A tahu, gugat D. Menang apa kalah? Wah, banyak dah. Makanya sebenarnya susah. Jadi guru itu susah. Satu pasal ya, kadang-kadang dulu kalau saya ngajar di S1 bisa 3 kali tatap muka itu. Hanya untuk membahas pasal 1977. Cuma pasal 1977 itu ada kaitannya dengan pasal 1965. Kaitannya erat itu. Itulah ciri preferensi. Dengan kata lain, creditor preference itu begitu kokohnya. Dan inilah suatu kekokohan dari pembentuk BW untuk tidak ikut merobohkan preferensi ketika terjadi relativering hak kebendaan. Mutlak boleh roboh, droit de suite boleh roboh, prioritas boleh roboh, tapi preferensi tidak. Itulah demi keadilan. Dan itulah sisa-sisa dari kepastian hukum yang harus dipertahankan secara utuh oleh pembentuk BW dari ranah buku 2 BW. Ada yang bertanya?
Ini saya belum bicara mengenai versakelking, hak pribadi. Ya mudah-mudahan minggu depan. Yang mestinya sudah menurut jadwalnya itu sudah beda, tapi gimana lagi? Ya dah, mudah-mudahan versakelking hak pribadi bisa saya ungkap walaupun cepat pada minggu depan, karena mestinya tidak ikut tercover dalam pedoman, tidak tercover, tapi ya tidak lengkap kalau tidak ada cerita tentang versakelking hak pribadi. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya akhiri loh. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Silakan. Tidak ada ya? Ya udah, direnungkan dulu. Kalau memang ada pertanyaan bisa saudara ajukan minggu depan. Untuk itu saya akhiri. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Insyaallah. Nah ya, selamat siang ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Sama-sama. Semoga sehat selalu, Prof.